Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasca perang Badar dan perang Uhud, kaum kafir Quraisy semakin memusuhi kaum muslimin karena banyak di antara anggota keluarga mereka, kelompok mereka yang terbunuh oleh kaum muslimin dalam kedua perang. Maka mereka mencari cara untuk mengalahkan kaum muslimin dengan cara berpura-pura ingin mendalami ajaran Islam. Mereka meminta kepada Rasulullah SAW agar diberi pengajaran Islam, agar ada orang-orang yang diutus oleh Rasulullah mendatangi kelompok atau keluarga mereka yang ingin katanya belajar ajaran Islam. Maka pada suatu ketika Rasulullah mengirimkan 6 orang dari sahabat-sahabatnya itu untuk mengajarkan ajaran Islam kepada orang-orang yang katanya memintanya itu. Keenam orang ini pun pergi berangkat menuju tempat yang dituju bersama orang-orang yang memintanya tentunya. Akan tetapi di tengah jalan, tepatnya di daerah Hijaz, itu terbongkar niat busuk orang-orang kafir Quraisy ini. Mereka berniat benar-benar menculik yang 6 orang ini untuk dijual kepada para bangsawan dan keluarga-keluarga yang merasa dendam kepada kaum muslimin. Yang 6 orang ini melakukan perlawanan. Akhirnya dari 6 orang ini 3 terbunuh syahid karena tidak mau dihina, karena mereka sudah merasa dikhianati. Sisanya yang 3 ini dibawa ke Mekah dan memang dijual kepada para pendendam itu. Salah seorang dari mereka namanya Khubayb. Dia dibeli oleh sebuah kelompok yang memang menaruh dendam yang sangat tinggi kepada kaum muslimin. Dia tahu dirinya akan dibunuh di tiang salib, di tiang penyaliban. Oleh sebab itu dia minta untuk sebelum dia dibunuh di tiang salib itu untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Setelah dia salat 2 rakaat, dia menghadap kepada calon-calon pembunuhnya dengan mengatakan, sesungguhnya aku ingin sholat lebih lama lagi, tetapi aku khawatir kalau aku sholat lebih lama disangkanya aku menunda-nunda penyalibanku. Begitu kira-kira. Dia tidak mau disebut pengecut atau penakut. Maka setelah sholat 2 rakaat itu dia langsung menghadap dengan gagah berani. Dan benar saja, Khubayb pun segera disalib di tiang penyaliban. Ketika dia disalib, dia mengatakan, atau malah bukan berkata, tapi berteriak dengan sangat keras, yang isinya doa, "Ya Allah,
hitung jumlah mereka, dan biarkan mereka mati menderita dalam keadaan tercerai-berai. Dan jangan biarkan satu orang pun lolos dari hukuman Allah. Ketika dia berteriak, ketika Hubaib berteriak dengan sangat lantang, maka para pembunuhnya itu kaget, malah terjerembab, terkapar karena saking kagetnya. Dalam keadaan panik, kaget, karena mereka sendiri sebetulnya paham bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu benar, karena terpengaruh oleh duniawi dan dendam saja mereka melakukan hal-hal yang buruk. Dalam keadaan panik begitu, di tiang penyaliban, segera saja mereka membunuh Hubaib, dan Hubaib pun syahid. Itu kisah yang sungguh luar biasa menurut saya. Dia tidak takut, Hubaib itu tidak takut disalib, malah dia memberanikan diri. Ketika di tiang penyaliban, dia menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang cengeng. Dia tidak meminta penyiksaan terhadap dirinya untuk segera dihentikan kepada para penyiksanya. Dia tidak memelas. Dia tidak merasa gentar. Dia berdoa dengan keras, yang mengagetkan semua orang yang ada di sana. Bahkan dia pun tidak berdoa untuk keselamatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Aku yang sudah berbuat baik begini, matiku harus terhina seperti ini. Dia tidak mengatakan seperti itu, karena bagi dia itu bukan penghinaan. Mati dalam menjalankan ajaran Islam adalah sebuah kehormatan. Dia tidak meminta kepada Allah agar penyalibannya itu dihentikan, penderitaannya itu dihentikan. Tidak mengatakan, ya Allah, kenapa engkau takdirkan aku seperti ini? Ya Allah, kenapa engkau membiarkan aku menderita seperti ini? Bukankah aku orang yang melaksanakan ajaranmu? Tidak, dia tidak mengatakan seperti itu. Tetapi dia berdoa agar orang-orang yang menyiksanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sendiri dengan gagah berani, dengan perkasa, dengan kebulatan tekad, merasa terhormat, syahid di tiang penyaliban. Banyak hal yang bisa kita contoh, banyak hal yang bisa kita teladani dari kisah ini. Kita harus tetap tegar, berani ketika kita berada dalam keadaan benar, dan tidak perlu mengeluh atau cengeng ketika menghadapi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.